Baru-baru ni ada viral tentang satu orang lelaki yang dikenali sebagai Abuya Mama Ghufran daripada negara jiran kita lah. Dalam satu video tu, Abuya Mama Ghufran ni dia bercakap depan orang ramai dan dia keluarkan satu bahasa sehingga kan orang lain tercengang dengan bahasa yang dia cakap. Jadi orang yang belajar bahasa Arab ni pelik kan? Dia kata, kami belajar bahasa Arab tak pernah dengar apa perkataan ni. Betul. Dan orang Arab sendiri kata kami pun tak faham apa dia cakap. Video ni bukan kita nak bincang tentang peribadi Abuya Mama Ghufran ni ataupun apa ajaran yang dia bawa. Cuma saya tertarik sebab Abuya Mama Ghufran ni dia katalah dia belajar bahasa Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini kita nak mencoba membahas kembali terkait dengan Mama Ghufran. Namun di video kali ini kita tidak membahas terkait dengan pribadi daripada Mama Ghufran, melainkan kita nak mencoba sedikit membongkar terkait dengan bahasa yang dipakai oleh Mama Ghufran. Sebab Mama Ghufran ini seringkali ketika menyampaikan sebuah tausiah ataupun ceramahnya, beliau ini sering menggunakan bahasa-bahasa yang pelik di telinga kita, yang katanya itu adalah bahasa Suryani. Namun sebelum kita membahas terkait dengan bahasa Suryani, kita mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu bahasa yang dipakai oleh Mama Ghufran ini, supaya nanti menjadi sampel bagi kita ketika kita membandingkan bahasa Suryani yang dipakai oleh Mama Ghufran dengan bahasa Suryani yang asli. Jom kita dengarkan terlebih dahulu bahasa yang digunakan oleh Mama Ghufran. Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu inna kalima kitab fa'alayakum faqali alai inna kalima ummati fi inna kalima fil Allah la syidi inna kalima Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalima fi Allah subhanallah. Maqali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia maha faqal asyidi inna kalima fi Allah. Naam faqali inna kalima Indonesia makoli inna rahmatan kitab makoli inna rahmatan Quran fa di inna kali Indonesia fakoli inna asyidi anna kalimah firma Allah alhumma kali inna lama ummati fi inna kalimah firma Allah. Keprok atuh Oke, itulah bahasa Suryani yang dilafalkan oleh Mama Ghufran. Kalau kita mendengar sekilas, bahasa yang dilafalkan oleh Mama Ghufran ini lebih cenderung kepada bunyi bahasa Arab. Namun sejatinya itu bukanlah bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang dicampur dengan bahasa-bahasa yang dibuat sendiri oleh Mama Ghufran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah bahasa Suryani itu memang ada? Sebab Mama Ghufran ini pernah menyampaikan bahwa bahasa Suryani ini merupakan bahasa yang dipakai oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Adam. Jadi bahasa Suryani ini adalah bahasa yang dipakai oleh Nabi Adam. Nah, dalam suatu majelisnya, Mama Ghufran ini mendapatkan suatu persoalan ataupun pertanyaan daripada santrinya, dari mana asal bahasa Suryani tersebut. Dijawablah oleh Mama Ghufran bahwa bahasa Suryani itu tidak berasal dari manapun, tetapi bahasa Suryani itu ada sebelum negeri-negeri ini ada. Coba kita simak terlebih dahulu jawaban daripada Mama Ghufran. Suryani itu bahasa yang dipakai di negeri mana? Jadi bahasa itu belum ngebentuk negeri, belum ngebentuk negeri, ya? Baru lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi bahasa Suryani itu bahasa tertua. Bahasa tertua. Jadi belum bikin bentuk, wah ini negeri ini, belum. Masih dalam proses. Karena kalamullah, kalam dari Allah. Jadi bahasa-bahasa Suryani itu betul-betul yang megang Nabi Adam alaihissalam sampai kepada para malaikat. Belum ngebentuk kepemerintahan atau belum. Ibarat bahasanya Jawa, dulu bahasanya Jawa itu bagaimana? Asal usulnya bahasa Jawa atau bahasanya Sunda. Asal usulnya bagaimana? Kalau kita punya sejarah, punya isi sejarah, mungkin kalau diceritakan subhanallah, alhamdulillah.
Itu kalau kita tahu tarikh, nggak akan bisa diambil orang karena tahu sejarah, tahu ilmunya, tahu prakteknya, dan tahu buktinya. Betul nggak? Oke, jadi bahasa Suryani itu tidak berasal dari manapun ya. Jadi bahasa Suryani itu ada sejak Nabi Adam. Bahasa yang dipakai oleh Nabi Adam, dan itulah pemiliknya, Nabi Adam yang memiliki bahasa Suryani. Jadi sebelum negara-negara ataupun negeri-negeri itu dibentuk, bahasa Suryani sudah ada. Nah, apakah benar Nabi Adam ini menggunakan bahasa Suryani? Nah, di sini ada salah satu ustadz asal Malaysia yang mencoba menanggapi dan mengomentari terkait dengan Mama Ghufron ini dan membahas terkait dengan bahasa Suryani. Nah, apakah betul Nabi Adam itu menggunakan bahasa Suryani atau tidak? Atau menggunakan bahasa Arab? Karena kita tahu, saya sebagai orang awam itu, kita tahu bahwa nabi-nabi terdahulu itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi hari ini saya itu mendengar bahwa Mama Ghufron ini menyampaikan kalau Nabi Adam itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, apakah betul Nabi Adam ini menggunakan bahasa Suryani? Oke, kita coba simak penjelasan daripada Ustadz asal Malaysia ini. Baru-baru ni ada viral tentang satu orang lelaki yang dikenali sebagai Abuya Mama Ghufron daripada negara jiran kita lah. Dalam satu video tu, Abuya Mama Ghufron ni dia bercakap depan orang ramai, dan dia keluarkan satu bahasa sehingga kan orang lain tercengang dengan bahasa yang dia cakap. Jadi orang yang belajar bahasa Arab ni pelik dia kata, kami belajar bahasa Arab tak pernah dengar apa perkataan ni. Betul. Dan orang Arab sendiri kata kami pun tak faham apa dia cakap. Video ni bukan kita nak bincang tentang peribadi Abuya Mama Ghufron ni ataupun apa ajaran yang dia bawa. Cuma saya tertarik sebab Abuya Mama Ghufron ni dia katalah dia belajar bahasa Suryani. Hari ni saya nak kongsi lah kan, bahasa Suryani. Daripada mana asal bahasa Suryani ni? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, satu hari seorang sahabat Nabi nama Abu Dzar Al-Ghifari dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapakah bilangan para rasul?" Nabi kata 313 orang. Abu Dzar Al-Ghifari tanya pula, "Berapakah bilangan para nabi?" Sehinggalah hadis di bawah tu Nabi SAW beritahu kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, Nabi-Nabi Suryani mempunyai 4 orang. Yang pertama adalah Nabi Adam." Oh, di sini ada nabi-nabi Suryani, yaitu Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, yakni Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang menulis menggunakan pena, dan Nuh. Manakala terdapat 4 nabi dari bangsa Arab, yaitu Hud, Syuaib, Soleh, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ibnu Hibban jilid 2 nomor 361. Nabi Nuh iaitu Idris, Nabi Syith dan juga Nabi Nuh alaihi wassalam. Ini adalah nabi-nabi Suryani. Dalam kitab Umdatul Qari yang dikarang oleh Syekh Aini menyebut bahawa bahasa yang pertama digunakan oleh Nabi Adam adalah bahasa Suryani sehinggalah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Selepas itu Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Ibrani dan anaknya Nabi Ismail menggunakan bahasa Arab sehinggalah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Hari ini saya nak kongsilah sedikit kata apa huruf-huruf dalam bahasa Suryani. Kalau kita tengoklah susunan huruf-huruf Arab ni, dia ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Yang ni adalah huruf-huruf yang dinamakan susunan hijaiyah. Ada satu lagi adalah huruf-huruf yang dimulakan dengan alif, ba, jim, dal, ha, wa, zain. Ini dinamakan huruf-huruf abjadiyah. Huruf-huruf bahasa Suryani ni dia tak jauh beza dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut alif, tapi dalam bahasa Suryani olaf. Bahasa Arab sebut ba, Suryani kata baf. Kalau jim, Suryani jim bahasa Arab. Kalau Suryani kata gomal. Ini adalah huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Suryani. Ada orang dia minat belajar bahasa, tak salah mungkin lepas ni boleh kita belajar bahasa Suryani. Bahasa yang digunakan oleh nabi-nabi terdahulu juga, antaranya telah digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil. Cuma ada kata bahawa bahasa Suryani itu telah ditukarlah, macam kita juga bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu lama lain, bahasa Melayu baru ni agak lain, adalah tukar sedikit kan. Yang terkenalnya tulisan-tulisan Suryani ini adalah tulisan Serto, tersebar di dunia lah dengan bahasa Suryani Serto. Jadi kalau siapa-siapa nak belajar bahasa Suryani lebih mendalam lagi, korang boleh pergi ke TikTok Pak Long Rashidi, dia ajar bahasa Suryani. Jadi betul ya apa yang dicakap oleh Mama Ghufron, kalau Nabi Adam itu menggunakan bahasa Suryani. Tadi Ustadz Malaysia ini juga mengkonfirmasi bahwa Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu menggunakan bahasa Suryani. Dan juga dia tadi menampilkan sebuah hadis terkait dengan
nabi-nabi Suryani. Nah, sekarang kita nak coba membahas terkait dengan bahasa yang digunakan oleh Mama Gufron. Apakah benar bahasa yang digunakan oleh Mama Gufron ini merupakan bahasa Suryani yang asli atau hanya sekedar bahasa yang dibuat sendiri oleh Mama Gufron? Nah, di sini ada salah satu YouTuber Indonesia yang telah membongkar terkait dengan bahasa Suryani yang dipakai oleh Mama Gufron. Nah, di video tersebut dijelaskan bahwa bahasa Suryaninya Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli, melainkan itu adalah bahasa Suryani yang palsu. Nah, di sini saya nak mencoba menampilkan sedikit terkait dengan ulasan atau komentar daripada YouTuber asal Indonesia ini. Nama channelnya adalah Robbanians ID. Jadi buat teman-teman yang ingin menonton secara full terkait dengan bahasa Suryani yang telah dikupas tuntas secara komprehensif oleh Robbanians ID ini, jadi bisa nanti teman-teman tengok videonya secara full. Untuk link videonya nanti saya akan sematkan di kolom komentar ya. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah apakah bahasa Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang aslinya? Di channel YouTube-nya Pesantren Unik, kita akan melihat video di mana Mama Gufron memperkenalkan ortografi tulisan bahasa Suryaninya. Gampang, siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini, ini, betul atau tidak? Betul atau Dengan melihat ortografi bahasa Suryaninya Mama Gufron, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Ortografi huruf Suryani yang asli itu seperti ini teman-teman. Jadi macam ini ya, huruf-huruf Suryani yang asli itu macam ini. Dia terbagi kepada 3 dialek. Dialek barat disebut sebagai Serto, dialek timur disebut Madhaya, dan dialek klasik disebut Estrangelo. Dan beginilah bentuk tulisan yang ditulis dalam bahasa Suryani yang asli. Bahasa ini juga ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri sebagaimana bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Dan kalau dibaca teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Gufron yang membacanya, yakni dengan makoli-makoli itu. Ya betul ya. Jadi Mama Gufron ini seringkali menggunakan kata makoli-makoli setiap menyampaikan bahasa-bahasa Suryaninya ya. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. مريم رحمون راحم علينا عذراين تشبحته توديثه هدرو قولوسه رمروم وطوب Ini sangat berbeza guys. امنوا اذ بخول زبان وبخول عيدون نيشت ودناسق. Saat ini teman-teman, bahasa ini Jadi sangat berbeda ya, bahasa Suryani yang asli yang dituturkan oleh penutur aslinya ini dengan bahasa Suryani yang dipakai oleh Mama Gufron. Jadi kalau kita mendengar bahasa Suryaninya Mama Gufron itu cenderung lebih mirip dengan bahasa Arab. itu dilestarikan oleh Kristen Ortodok dan juga penganut Mandeism sebagai bahasa ritual mereka. Karena bahasa ini tidak dituturkan lagi dalam keseharian kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sedangkan tulisan ortografi bahasa Suryaninya ala Mama Gufron, kita lihat sangat jauh berbeda dengan bentuk huruf dari bahasa Suryani yang asli. Sehingga tentu wajar jika kita tidak mempercayainya dan mempertanyakan dari mana dia mendapatkan ortografi huruf Suryani yang sedemikian rupa seperti itu. Oleh karenanya kita sepakat bahwa huruf Suryaninya Mama Gufron, bahkan apa yang diucapkan oleh Mama Gufron itu bukan sama sekali bahasa Suryani yang dikenal, akan tetapi lebih kepada bahasa buatan sendiri, namun dikasih nama Suryani seperti itu. Oleh karenanya bahasa Suryaninya Mama Gufron ini kemudian lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu. Tapi sebenarnya teman-teman, kita bisa melacak setidaknya dari mana ortografi bentuk tulisan bahasa Suryaninya ala Mama Gufron ini berasal. Jadi bentuk tulisan huruf ala Mama Gufron ini itu disebut jenis tulisan alfabet okultisme. Alfabet okultisme ini itu adalah sebutan kepada bahasa dan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat oleh dan untuk komunitas sihir atau komunitas yang menganut tradisi esoterik. Singkatnya, tulisan ini adalah tulisan huruf-huruf sihir atau untuk kebutuhan ilmu sihir dan kegiatan spiritualisme mistik. Biasanya teman-teman digunakan untuk keperluan encoding pesan rahasia,
untuk membuat raja, Untuk kebutuhan sihir, mantra, guys. sigil, jimat, dan lain sebagainya. Nah, bahasa atau huruf okultisme itu ada berbagai macam bentuk dan asal muasalnya. Namun di sini mari kita berfokus tulisan mistik dari kalangan Yahudi Kabbalah. Karena asumsinya bisa jadi tulisan mistik yang tercantum dalam buku-buku mistik Islam itu awalnya dipengaruhi oleh kalangan Yahudi mistik atau kaum Bani Israel dengan bahasa Ibraninya. Oke, itulah sedikit ulasan daripada Robbanians Channel ini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran terkait dengan pembahasan oleh Robbanians ID ini mengenai bahasa Suryani, tadi juga disampaikan bahwa bahasa Suryani yang dipakai oleh Mama Gufron ini cenderung mirip dengan bahasa mistis yang digunakan oleh Yahudi kuno. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan bahasa Yahudi kuno, kalian bisa tengok langsung dan tonton secara full video ini ya. Untuk videonya sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa bahasa Suryani yang dipakai oleh Mama Gufron bukanlah bahasa Suryani yang asli, melainkan bahasa yang dibuat sendiri atau bahasa Suryani yang palsu. Karena sudah jelas tidak ada kemiripan dengan bahasa Suryani yang telah dituturkan oleh penutur asli tadi ya. Jadi tidak ada kemiripan sama sekali. Jadi sangat jelas bahwa Mama Gufron di sini menggunakan bahasa Suryani yang palsu. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.